Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori perkembangan bahasa. Bahasa adalah alat berkomunikasi yang sangat dibutuhkan untuk berinteraksi antara satu sama lain dengan menggunakan suara yang dikeluarkan oleh alat ujaran pada manusia. Bahasa juga merupakan sarana berpikir, sarana untuk menghadirkan dunia kepada diri sendiri. Menurut Vygotsky, mengungkapkan bahwa perkembangan bahasa berkaitan dengan perkembangan kognitif. Disebabkan karena, yang pertama, anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Kemampuan ini disebut dengan kemampuan bahasa secara eksternal dan menjadi dasar bagi kemampuan berkomunikasi kepada diri sendiri. Yang kedua, transisi dari kemampuan berkomunikasi secara eksternal kepada kemampuan berkomunikasi secara internal selama masa ini, berbicara pada diri sendiri merupakan bagian dari kehidupan. Lalu yang ketiga, pada perkembangan selanjutnya, anak akan bertindak tanpa berbicara. Adapun kemampuan-kemampuan tersebut, yang pertama, kemampuan berbahasa. Anak-anak sejak lahir dibekali tata bahasa yang universal, yaitu kepekaan otak terhadap ciri-ciri mendasar yang berlaku umum untuk segala macam bahasa, seperti kata benda dan kata kerja, subjek dan objek, serta kalimat negatif. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, anak-anak dari berbagai budaya mengalami tahap perkembangan bahasa serupa. Lalu yang kedua, pada tahap ini anak-anak menggunakan kata-kata dalam susunan yang tak akan digunakan oleh orang dewasa. Kemudian orang tua tidak secara konsisten memperbaiki kekeliruan tata bahasa anak. Meskipun demikian, anak-anak tetap belajar berbicara dan memberi isyarat dengan benar. Kemudian yang keempat, anak-anak tidak terbiasa dengan bahasa orang dewasa. Maka mereka akan menemukan bahasa mereka sendiri. Lalu ciri-ciri yang terakhir, pada bayi berusia 7 bulan, mereka dapat menyimpulkan tata bahasa sederhana melalui serangkaian bunyi yang ada. Tahap perkembangan kedua yaitu perkembangan bahasa di masa bayi. Bahasa memungkinkan kita untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi secara terperinci dan untuk merencanakan masa depan. Bahasa juga memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi dari generasi yang satu ke generasi berikutnya dan menciptakan suatu warisan budaya yang kaya. Adapun ciri-ciri pada tahap perkembangan bahasa di masa bayi, yang pertama adalah pada masa ini bayi mulai mengenal bunyi bahasa. Lama sebelum memulai mempelajari kata-kata, bayi dapat mengenali perbedaan yang halus di antara bunyi-bunyi bahasa tersebut. Seorang bayi dapat selalu mengenali apabila terjadi perubahan bunyi, tidak peduli dari bahasa ataupun suku kata apa yang dia dengar. Akan tetapi, pada 6 bulan berikutnya, bayi semakin dapat menangkap perubahan bunyi dan bahasanya sendiri, serta secara bertahap kehilangan kemampuan untuk mengenali perbedaan-perbedaan bunyi yang tidak penting dalam bahasa mereka sendiri. Lalu, ciri-ciri yang kedua yaitu celotehan dan vokalisasi lain. Sebelum bayi mampu menyuarakan kata-kata baku, mereka sudah mampu mengucapkan berbagai kata ataupun vokalisasi, seperti menangis, mendekut, ataupun menceloteh kata-kata yang tidak jelas. Ciri-ciri selanjutnya yaitu bahasa tubuh. Bayi mulai menggunakan bahasa tubuh, seperti memperlihatkan atau menunjuk ke arah sesuatu di sekitar usia 8 hingga 12 bulan. Seorang bayi dapat melambaikan tangan mereka sebagai tanda pamit, ataupun menganggukkan kepala untuk mengisyaratkan iya dan menggelengkan kepala untuk mengisyaratkan kata tidak. Ciri-ciri selanjutnya ada kata-kata pertama. Seorang bayi memahami kata-kata pertama mereka sebelum mampu mengucapkannya. Sejak usia 5 bulan, bayi sudah dapat mengenali namanya sendiri ketika ada yang menyebutkannya. Pada umumnya, bayi memahami sekitar 50 kata di usia 13 bulan. Namun mereka tidak dapat mengucapkan kebanyakan kata-kata itu sampai mereka berada di usia 18 bulan. Adapun ciri-ciri selanjutnya yaitu ungkapan dua kata. Ketika bayi memasuki usia 18 hingga 24 bulan, bayi biasanya dapat mengucapkan ungkapan yang terdiri dari dua kata. Selanjutnya ada pengaruh faktor biologis. Faktor biologis mempengaruhi perkembangan bahasa di masa bayi. Kemampuan untuk berbicara dan memahami bahasa melibatkan peralatan vokal tertentu dan juga sistem saraf sebagai kemampuan tertentu. Yang terakhir, yakni pengaruh lingkungan juga mempengaruhi perkembangan bahasa di masa bayi. Menurut para ahli,
Bahasa merupakan keterampilan kompleks yang diperoleh melalui belajar, seperti halnya bermain piano dan menari. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan bahasa di masa kanak-kanak awal. Anak berusia di bawah 3 tahun memperlihatkan perkembangan yang agak cepat dari yang awalnya hanya mampu menghasilkan ungkapan 2 kata menjadi mampu menggabungkan 3, 4, bahkan 5 kata dan seterusnya. Adapun ciri-ciri perkembangan bahasa di masa anak-anak awal, yang pertama, memahami fonologi dan morfologi. Selama masa prasekolah, kebanyakan anak-anak secara bertahap menjadi lebih sensitif terhadap bunyi dari kata-kata yang diucapkan dan menjadi semakin mampu menghasilkan semua bunyi dari bahasa mereka sendiri. Selanjutnya, perubahan dalam sintaks dan semantik. Anak-anak prasekolah juga mempelajari dan menerapkan aturan-aturan sintaksis. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa anak-anak kecil belajar mengenai sebuah kata baru setiap jamnya. Selanjutnya ada kemajuan dalam pragmatik. Di dalam perkembangan bahasa anak-anak kecil juga terjadi perubahan pragmatik. Dibandingkan anak usia 2 tahun, seorang anak berusia 6 tahun memiliki kemampuan bercakap-cakap yang jauh lebih baik. Adapun ciri-ciri yang terakhir adalah literasi anak-anak kecil. Adapun penelitian lain juga menemukan bahwa pengalaman literasi, sebagai contoh, seberapa sering seorang anak dibacakan cerita, kualitas keterlibatan ibu kepada anaknya, serta penyediaan materi pembelajaran merupakan pengalaman literasi di rumah yang penting di keluarga. Perkembangan bahasa selanjutnya yaitu pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Ketika memasuki sekolah, anak-anak memperoleh keterampilan baru yang membuat mereka mampu belajar, membaca, dan menulis. Kosakata, tata bahasa, dan kesadaran metalinguistik. Selama masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, terjadi perubahan cara mengorganisasikan kosakata secara mental. Lalu, perkembangan bahasa di masa dewasa akhir. Sebagian besar penelitian pada umumnya, orang beranggapan bahwa sebagian besar individu yang berada di masa dewasa mempertahankan keterampilan-keterampilan berbahasanya. Meskipun demikian, pada masa dewasa akhir, individu mulai melanjutkan beberapa kemunduran dalam berbahasa. Adapun ciri-cirinya yang pertama, volumenya ketika berbicara lebih rendah, tidak terartikulasi dengan tepat, dan tidak begitu lancar. Lalu ciri-ciri yang kedua, menurunnya kecepatan dalam memproses informasi dan menurunnya daya ingat serta panca indera. Selanjutnya ada implikasi perkembangan bahasa bagi pendidikan. Chomsky menyatakan bahwa anak belajar sistem gramatis yang luas dan rumit hampir-hampir dengan cara mereka tersendiri. Secara umum, seorang anak bisa menguasai sendiri sistem aturan gramatika yang rumit. Oleh karena itu, hendaknya seorang pendidik dapat menghormati upaya independen mereka itu. Sangat tidak baik jika seorang pendidik masih berusaha menstrukturkan cara anak belajar. Karena hal semacam ini hanya akan membuat seorang anak kehilangan rasa percaya diri dan intuisinya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari apa yang telah kami jelaskan tadi, bahwa dilihat dari hakikat perkembangan bahasa anak, bayi mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, ketika sudah berumur 1 tahun, bayi mulai dapat berbicara, mengoceh, bermain dengan bunyi. Ketika anak berumur 2 tahun, setelah mengetahui kurang lebih dari 50 kata, maka waktu mulai masuk taman kanak-kanak, anak-anak telah memiliki sejumlah besar kosakata yang dia punya. Perkembangan pragmatik yaitu selama periode usia sekolah, proses kognitif meningkat sehingga memungkinkan anak menjadi komunikator yang lebih efektif. Anak-anak mulai mengenal adanya berbagai pandangan mengenai suatu topik. Tahap-tahap perkembangan bahasa anak terhadap pralinguistik atau masa meraba, tahap 1 kata, tahap 2 kata, dan tahap banyak kata. Dilihat dari implikasi perkembangan bahasa anak dalam proses pembelajaran, yaitu untuk menciptakan situasi yang memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kemampuan bahasanya. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.